إلى سيدنا وبكر الصديق ورسول الله وكشف الكرامة والتبيين بين الناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab. Wasammaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab. Wasammaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab. Dan menamakan aku kepada kitab ini. Wasamaituhu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab, dan menamakan aku kepada kitab ini ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Artine ngertiake wong kang ngudi kaweruh. Hartosna kaluhur ya, anu di luhureun al muta'allimi aya hartosna ngudi kaweruh. Aya teh al muta'allimi ing ta'limal muta'allimi ing kitab ta'limul muta'allim. Artine ngertiake wong kang ngudi kaweruh. Artinya memberikan pembelajaran orang yang menuntut ilmu. Thariqat ta'allumi ing dalane sinahu atau ngaji. Thariqat ta'allumi ing dalane sinahu atau ngaji. Thariqat ta'allumi ing dalane sinahu atau ngaji. Kepada jalannya menuntut ilmu. Kepada jalannya menuntut ilmu. Nah, jadi pengarang dari kitab ini menamakan karangannya atau kitabnya dengan nama Ta'limal Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Artinya memberikan pengetahuan, pembelajaran kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kepada jalannya menuntut ilmu. Wa ja'altuhu lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim. Wa ja'altuhu lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim. Wa ja'altuhu lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim. Wa ja'altuhu lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim, dan menjadikan aku kepada kitab ta'lim ini. Iki ya ikiannya. Lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim iki. Lan dadiaken ingsun ing kitab ta'lim iki, dan menjadikan aku kepada kitab ta'lim ini usulan ing piro-piro pasal. Usulan ing piro-piro pasal, kepada beberapa pasal. Usulan ing piro-piro pasal, kepada beberapa pasal. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini pengarang menjadikan beberapa pasal. Nah,
nanti sebelum kita belajar langsung ke pasal-pasalnya, nanti kita dikasih tahu pasal-pasal apa saja yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang jumlah pasal yang akan kita pelajari itu jumlahnya ada 13 pasal. Jadi kalau diambil lengkapnya kitab Ta'limul Muta'allim ini suka disebut Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi panjangnya. Jadi berangkat dari keprihatinan pengarang kitab ini, prihatin terhadap para santri atau para penuntut ilmu yang pada zaman beliau itu dirasa orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak sampai pada tujuannya menuntut ilmu. Maka pengarang kitab ini menyusun atau mengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Tujuan utamanya kemarin ada dua. Yang pertama itu memberikan pengetahuan kepada para santri bagaimana caranya atau jalannya menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana supaya ilmu itu manfaat. Paslun suwiji pasal ing dalem paslun suwiji pasal satu pasal bimahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken hakikate ilmu. Paslun suwiji pasal bimahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken hakikate ilmu wal fikhi lan fikih. Nah, nanti pasal yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pasal di dalam hakikatnya ilmu dan fikih. Paslun suwiji pasal meneh bin niyati ing dalem mertelaaken niat di dalam menjelaskan niat bihali ta'allumi ing dalam nalikane sinahu atau ngaji. Bihali ta'allumi ing dalam nalikane sinahu atau ngaji. Ing dalam nalikane sinahu atau ngaji. Di dalam atau bihali ta'allumi saat kita menuntut ilmu. Sinahu itu ngaji atau menuntut ilmu. Nah, jadi nanti pasal kedua itu akan menjelaskan bagaimana niat di dalam menuntut ilmu. Paslun suwiji pasal bi ikhtiyaril ilmi. Paslun suwiji pasal meneh bi ikhtiyaril ilmi ing dalam milih ilmu. Bi ikhtiyaril ilmi ing dalam milih ilmu, di dalam memilih ilmu. Wal ustadzi lan milih guru, wal ustadzi lan milih guru, wasyariki lan milih konco atau kanca, wasyariki lan milih kanca. Kanca itu teman, wasyariki lan memilih teman, lan milih kanca atau konco dan memilih teman. Wasabati lan tetep atau tabah. Nah, nanti di bab ketiga itu akan dibahas bagaimana cara memilih ilmu. Mana ilmu yang harus didahulukan, misalkan mana ilmu yang nanti kita kesampingkan. Nah, di antara ilmu yang wajib kita dahulukan itu ada dua. Yang pertama ilmu akidah dan yang kedua ilmu fikih. Ilmu akidah itu apa? Contohnya yang kita pelajari itu ada aqaidul iman yang jumlahnya ada 50. Nah, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan akidah orang-orang Wahabi misalnya. Kalau orang-orang Wahabi itu akidahnya ada yang disebut dengan
akidah, mengambilnya kepada imam lupa lagi. Nah, jadi di orang-orang Wahabi itu tidak ada akidah aqaidul iman, yang ada itu ada trilogi akidah. Nah, terus yang kedua masalah ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih itu terhitung wajib? Ya karena ilmu fikih adalah mengantarkan kita kepada sahnya dalam beribadah. Nah, nanti kita akan belajar cara memilih ilmu itu seperti apa. Kalau di kuliah mah mungkin milih jurusan apa yang tepat bagi kita misalnya. Nah, kalau di ilmu agama pun sama seperti itu, maksudnya ada ilmu yang harus didahulukan, diutamakan kita pelajari, juga ada ilmu-ilmu misalkan yang nanti dikesampingkan. Nah, kalau di dalam ilmu keagamaan, ilmu itu kan terdiri misalkan dari ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, misalkan ada 4. Nah, selain daripada 4 itu misalkan ada ilmu misalkan biasa disebut ada ilmu kebatinan misalkan, atau ilmu apa itu disebutnya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di pesantren itu namanya ekstrakurikuler gitu, karena itu bukan merupakan ilmu yang wajib. Contoh misalkan di pesantren itu silat misalkan kayak gitunya, ilmu kebatinan, ilmu ingin melihat hal-hal gaib misalkan. Nah, itu mah termasuknya ilmu bukan ilmu yang termasuk di dalam tapi itu bisa disebut ekstrakurikuler. Nah, nanti kita cara memilih ilmu itu seperti apa. Wal ustadi, dan milih guru. Guru pun ini sesuatu yang wajib kita pahami dan kita pilih. Terutama yang pertama adalah cari sanadnya dari mana. Jadi sanad keguruan guru tersebut dari mana? Karena sekarang mohon maaf banyak atau guru-guru yang memang sanadnya tidak jelas. Hapunten, misalkan kita membicarakan ada seorang tokoh yang di negara ini itu disebut ustadz artis lah gitu ya. Tapi sekarang terkena sandung kasus, misalnya kasusnya berapa puluh triliun gitu. Yang sodako itu tahu, yang menggemakkan sodako. Nah, dulu saya pernah diberi arahan dari Pak Kiai Sukamantri misalnya. Kan beliau itu menggalakkan tahfidz. Tapi sanad keilmuan tahfidznya itu diragukan, maksudnya tidak diketahui, kurang jelas dari mana-mananya beliau belajar tentang tahfidznya. Bahkan misalkan alumni kampung ada yang sampai mengajar di sana misalnya. Nah, katanya itu mah gak jelas sanad tahfidznya dari mana. Nah, akhirnya itu kurang begitu penasaran gitu ya. Walaupun banyak buku-bukunya tentang sedekah. Terus kalau kamu pengen kaya, ayo sedekah. Terus pesantren tahfidznya di mana-mana misalnya. Benar kan, pesantren tahfidznya di mana-mana. Tapi karena AA mendengar dari guru AA bahwasanya beliau itu sanad keilmuannya belum jelas dari mana-mananya, ya kurang tertarik. Akhirnya sekarang muncul kasusnya yang luar biasa, menyangkut orang-orang yang sodako, yang menginvestasikan sebagian hartanya kepada dia. Akhirnya semakin yakin, ternyata arahan dari seorang guru itu merupakan satu hal yang pokok. Makanya kita harus memilih guru-guru itu, terutama lihat sanadnya guru tersebut belajar atau pernah mengajinya dari mana sanad. Jangan sampai kita misalkan, mohon maaf, kita di sini Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Terus berhubung beliau itu menarik, misalkan orang yang selintas kita dengar itu menarik, jangan sampai kita terpengaruhi oleh akidah-akidah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi di musim sekarang itu
misalkannya akidah HTI, misalkan Wahabi gitu ya, mendoktrin kita sebagai kaum muda, terutama di kalangan perkuliahan. Misalkan kalau Syiah itu lebih menonjolnya, misalkan kenapa Syiah disenangi oleh kaum muda, misalkan karena Syiah atau ajaran Syiah itu diantaranya adalah membolehkan kawin kontrak. Makanya di mahasiswa-mahasiswi perkuliahan itu misalkan ada yang tertarik masuk Syiah, itu diantaranya yang pertama itu adalah membolehkan kawin kontrak. Apa itu kawin kontrak? Kawin kontrak itu adalah menikah dikasih jangka waktu tertentu. Misalkan saya menikahi engkau dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun cerai, ganti deui. Itu sih. Nah, terus kalau HTI apa? HTI itu misalkan ajarannya tentang khilafah. Khilafah itu adalah ingin menyatukan seluruh umat manusia dengan satu pimpinan, pimpinan. Jadi seluruh dunia ini di umat Islamnya dipimpin oleh satu pimpinan. Nah, itu khilafah. Nah, di kalangan misalkan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama misalkan NU, itu kurang begitu setuju ya dengan ideologi seperti ini, karena memang di Indonesia itu dirasa yang sekarang paling cocok itu adalah ideologi Pancasila. Sekarang banyak gitu kan ya. Contoh misalkan jadi atribut medalkan HTI itu kan pakai apa itu yang bendera hitam misalnya, la ilaha illallah, tauhid, yang kayak seperti itu. Jadi mereka itu menciptakan pola-pola busana atau pola-pola ciri khas mereka. Misalkan tokohnya siapa di Indonesia? Tokohnya adalah seorang mu'alaf namanya Felixio misalkan. Itu adalah tokoh HTI. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah misalkan NU itu kurang begitu setuju dengan adanya paham-paham khilafah, karena dirasa sekarang ini Indonesia yang dirasa aman itu adalah dengan adanya ideologi Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Walaupun dalam sejarahnya dulu Pancasila itu sila pertamanya itu sempat ada ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Tapi karena di Indonesia itu banyak agama, misalkan ada agama-agama selain agama Islam, maka kiai-kiai atau misalkan di antara salah satunya itu Kiai Hasyim Asy'ari beristikharah, kata-kata yang terbaik untuk sila pertama itu apa? Akhirnya dihapuskan berdasarkan syariat Islamnya dan hanya disisakan ketuhanan yang Maha Esa saja. Artinya silahkan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, walaupun kita meyakini bahwasanya agama yang paling benar itu adalah Islam. Nah, kita cara beragama Islam supaya menunjukkan kebenaran Islam itu, misalkan kita beragama sesuai dengan keyakinan kita yang paling benar itu adalah agama Islam. Maka ketika kita benar-benar dalam melaksanakan ajaran agama Islam, insya Allah itu akan menarik terhadap agama-agama lain atau umat-umat lain untuk memeluk agama Islam. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi anggaplah orang-orang di luar Islam itu sebagai ladang dakwah bagi kita. Ladang dakwah bagi kita. Dan kita tidak mungkin rela untuk menumpah darah rakyat negara Indonesia misalnya demi mencapai satu tujuan terbentuknya misalkan ideologi atau khilafah misalnya. Nah, jadi ideologi Pancasila tetap dirasa yang terbaik sampai sekarang gitu ya, untuk menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena mohon maaf gitu ya, kalau misalkan lihat dari sejarah dulu itu
Islam itu dipimpin oleh khalifah. Setelahnya Kanjeng Nabi meninggal. Khalifah yang pertama itu siapa? Khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi itu siapa? Sahabat Abu Bakar. Yang kedua sahabat Umar. Yang ketiga sahabat Utsman. Yang terakhir sahabat Ali. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu kalau dipanggilkan nama beliau maka kita harus mendoakannya dengan menyebutkan lafaz radhiyallahu anhu. Beda dengan satu sahabat, yaitu menentunya Kanjeng Nabi, sahabat Ali yang menikahi Siti Fatimah. Itu sahabat Ali itu tidak radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah. Kenapa kok beda sendiri? Karena sahabat Sayyidina Ali itu adalah masuk Islamnya sudah dari bayi atau dari kecil. Sahabat Abu Bakar masuk Islamnya ketika sudah dewasa. Umar, Utsman, hanya satu sahabat atau khalifah yang masuk Islamnya sejak dari kecil, yaitu sahabat Sayyidina Ali. Maka beda panggilannya, beda doanya, yaitu karramallahu wajhah. Jadi keempat khalifah ini, mohon maaf gitu, melihat sejarah itu semuanya meninggal dalam keadaan dibunuh. Abu Bakar, Utsman, bukan keempat sahabat ini ya, maksudnya hampir semua sahabat ini itu meninggal dunia itu dalam keadaan dibunuh. Berarti ideologi khilafah itu adalah bukan satu-satunya ideologi yang bisa mendamaikan terhadap umat Islam dengan tetangga-tetangganya yang bukan Islam. Jadi tetap ada ideologi-ideologi yang diperjuangkan oleh para ulama, terutama misalkan yang pertama yang sedang kita jalani itu adalah ideologi Pancasila. Jadi kita sangat penting sekali memilih guru itu menentukan kepada jalan kita di dalam menuntut ilmu. Ingat, yang paling pokok dari guru itu yang pertama itu adalah sanad keilmuan, pernah ngajinya di mana, seperti itu. Terus wasariki, di dalam memilih teman pun itu penting bagi kita memilih teman saat kita menuntut ilmu. Teman seperti apakah yang harus kita pilih ketika kita menuntut ilmu? Nah, maka nanti kita akan pelajari. Jadi bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, tapi kita harus bisa mengelompokkan mana teman yang bisa diajak bersemangat dalam menuntut ilmu dan mana misalkan teman-teman yang dianggap melemahkan dalam menuntut ilmu. Nanti porsinya kita bagi-bagi dalam bergaul. Terus wasabati dan tetap atau tambah. Jadi nanti dalam menuntut ilmu itu diantara pokoknya kita itu harus tabah atas segala ujian yang nanti akan dibahas. Terus paslun lan siwiji pasal meneh. Paslun lan suwiji pasal meneh fi ta'zimil ilmi ing dalam mertelaaken fi ta'zimil ilmi ing dalam mertelaaken ngagungaken ilmu. Paslun suwiji pasal meneh fi ta'zimil ilmi ing dalam mertelaaken ngagungaken ilmu. Paslun suwiji pasal meneh fi ta'zimil ilmi ing dalam pertelaakan ngagungaken ilmu. Paslun satu pasal yang lainnya fi ta'zimil ilmi di dalam menjelaskan mengagungkan ilmu. Wa ahlihi lan ahline ilmu dan ahlinya ilmu. Wa ahlihi lan ahline ilmu dan ahlinya ilmu.
Paslun suwiji pasal meneh bil jiddi ing dalem nemen-nemeni. Bil jiddi ing dalem nemen-nemeni. Paslun suwiji pasal meneh bil jiddi ing dalem nemen-nemeni. Di dalam bersungguh-sungguh. Nemen-nemeni itu bersungguh-sungguh. Wal muadzibati lan melanggeri atau wal muadzibati lan melanggeri atau ngajegake. Wal muadzibati lan melanggeri atau ngajegake. Wal muadzibati lan melanggeri atau ngajegake. Wal himmati lan sejak kang luhur. Wal himmati lan sejak kang luhur. Wal himmati lan sejak kang luhur. Nanti pasal kelima itu akan membahas bersungguh-sungguh, akan membahas melanggeri atau ngajegake, mendirikan wal himmati dan cita-cita yang tinggi. Nanti akan dibahas di pasal yang kelima. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Terus ngajegake itu maksudnya istiqomah, misalnya istiqomah dalam menuntut ilmu dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Paslun suwiji pasal meneh fi bidayatis sabaqi. Paslun suwiji pasal meneh fi bidayatis sabaqi ing dalam mertelaaken kawitane ngaji. Ing dalam mertelaaken kawitane ngaji. Paslun suwiji pasal meneh satu pasal lagi atau satu pasal lainnya bi bidayati sabaqi ing dalam mertelaaken kawitane ngaji. Di dalam menjelaskan, mertelaaken itu menjelaskan kawitane ngaji, mulainya ngaji atau memulainya ngaji. Wa qadrihi lan kira-kirane ngaji. Wa qadrihi lan kira-kirane ngaji. Wa tartibihi lan urut-urute ngaji. Wa tartibihi lan urut-urute ngaji dan urutannya ngaji dan urutan-urutannya ngaji. Dan nanti di pasal ke-6 itu akan dibahas permulaannya ngaji itu misalkan kapan. Terus kira-kiranya ngaji itu misalkan sampai beberapa tahun, misalkan ada minimalnya misalkan. Terus nanti akan dibahas urutan-urutan ilmu yang kita pelajari itu seperti apa. Misalkan dari mulai akidah, fikih dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dibahas urutannya seperti apa. Paslun suwiji pasal meneh pitawakuli. Paslun suwiji pasal meneh satu pasal lainnya pitawakuli ing dalam mertelaaken tawakal. Di dalam menjelaskan tawakal. Pitawakuli ing dalam menjelaskan tawakal. Di dalam menjelaskan tawakal. Paslun suwiji pasal meneh. Paslun suwiji pasal meneh biwakti tahsili ing dalam mertelaaken waktu ngasilaken ilmu. Biwakti tahsili ing dalam mertelaaken waktu ngasilaken ilmu. Paslun suwiji pasal meneh biwakti tahsili ing dalam mertelaaken waktu ngasilaken ilmu. Di dalam menjelaskan waktunya menghasilkan ilmu. Paslun suwiji pasal meneh nanti di bab yang ke-7 itu akan dibahas pasal tentang menjelaskan tawakal. Terus di pasal yang ke-9 nanti akan dibahas penjelasan tentang pasal waktunya menghasilkan ilmu. Paslun suwiji pasal meneh. Paslun suwiji pasal meneh
satu pasal lainnya fisyafaqati ing dalam mertelaaken welas, fisyafaqati ing dalam mertelaaken welas, di dalam menjelaskan kasih sayang, di dalam menjelaskan kasih sayang. Wan nasihati lan karep marang kebagusan, wan nasihati lan karep marang kebagusan, wan nasihati lan karep ing kebagusan, marang kebagusan. Di pasal yang ke-9 itu akan dijelaskan tentang bab kasih sayang dan nasihat, memberikan nasihat. Paslun suwiji pasal meneh, satu pasal yang lainnya bil istifadati ing dalam mertelaaken amrih faidah, bil istifadati ing dalam mertelaaken amrih faidah, ing dalam mertelaaken amrih faidah, di dalam menjelaskan mencari faidah, amrih faidah, mencari faidah. Di pasal yang ke-10 itu akan dijelaskan tentang mencari faidah. Paslun suwiji pasal meneh, satu pasal yang lainnya piwaroi ing dalam mertelaaken wirai, pilwaroi ing dalam mertelaaken wirai. Apa itu wirai? Wirai itu adalah apik. Apik dalam bahasa Indonesia namanya hati-hati, hati-hati dalam hal-hal atau semua hal. Bil wirai dalam mertelaaken wirai atau hati-hati atau bahasa Sundana apik. Halat ta'alumi ing nalikane sinahu, halat ta'alumi ing nalikane sinahu, pada saat menuntut ilmu. Halat ta'alumi ing nalikane sinahu, pada saat menuntut ilmu. Jadi di pasal yang ke-11 nanti akan dibahas bagaimana cara atau bagaimana kehati-hatiannya dalam menuntut ilmu, menjaga hati-hati dalam menuntut ilmu. Paslun suwiji pasal meneh, satu pasal yang lainnya, satu pasal lainnya bima ing dalam mertelaaken, bima ing dalam mertelaaken, di dalam menjelaskan yurisul hifdi, barang kang marisi, yurisu, yurisu barang kang marisi, yurisu barang kang marisi opoma. Terus bima ing dalam mertelaaken barang gitu ya. Bima ing dalam mertelaaken barang, bima ing dalam mertelaaken barang, bima ing dalam mertelaaken barang, di dalam menjelaskan sesuatu, yurisu kang marisi opoma, yurisu kang marisi opoma, yang mewariskan apama, yang mewariskan apama, yurisu kang marisi opoma, yang mewariskan apama, al-hifdo ing apalan, al-hifdo ing apalan, yang mewariskan kepada cepatnya hafal. Wan nisyani lan lalen, wan nisyani lan lalen, wan nisyani lan lalen, dan lupa. Jadi di pasal yang ke-12 nanti akan dibahas apa sajakah sesuatu yang bisa mewariskan kepada apalnya ilmu, hafalnya ilmu, dan juga akan dibahas hal apa sajakah yang mewariskan terhadap lupanya ilmu. Misal gitu ya, diantaranya entong nyisiran misalkan kusisir anu geus opo misalkan, atau misalkan jangan nanti itu jangan membaca apa namanya, jangan membaca tulisan di dalam batu nisan, itu mewariskan ilmu.
mewariskan lupa ilmu. Jangan terlalu sering melihat darah. Darah nabi itu bisa mewariskan terhadap lupanya ilmu. Paslun suwiji pasal meneh, satu pasal yang lainnya, pima ing dalam mertelaaken barang. Pima ing dalam mertelaaken barang, di dalam menjelaskan sesuatu yajlibu kang narik opoma, yajlibu kang narik opoma, yang bisa menarik apa arizko ing rizki, arizko ing rizki, wama lan barang dan sesuatu, wama lan barang dan perkara, wama lan barang dan perkara yang namu kang dadi nyegah opoma ing rizki, wama lan barang yang namu kang dadi nyegah opoma ing rizki, yang jadi mencegah apama kepada rizki, kang dadi nyegah opoma ing rizki, yang jadi mencegah apama kepada rizki, wama lan barang, wama lan barang dan sesuatu yazidu kang nambahi, yazidu kang nambahi, wama lan barang yazidu kang nambahi fil umri ing dalam umur, fil umri ing dalam umur, di dalam umur, wama dan sesuatu yazidu atau wama dan perkara yazidu yang menambahi, yang bisa menambah fil umri di dalam umur, wama lan barang dan sesuatu yang kusuk kang nyuda opo ma ing dalam umur, yang kusuk kang nyuda opo ma ing dalam umur. Nyuda itu mengurangi. Wama lan barang dan perkara yang kusu kang nyuda yang mengurangi opoma ing dalam umur, di dalam umur. Nah, jadi nanti di bab yang terakhir, di bab ke-13 itu akan dijelaskan perkara apa saja yang bisa menarik terhadap datangnya rizki. Lain rizki ridho, tapi rizki itu adalah sesuatu hal yang dianugerahi oleh Allah. Rizki itu berarti berupa kenikmatan. Rizki itu berupa kenikmatan. Hujan, udara, kan rizki. Terus nanti misalkan hal-hal sederhana nu berbentuk rizki anu teu karasa kurang, misalkan kan oksigen, terus nanti itu kan nu hal sederhana gitu. Misalkan mata bisa keureuh gitu. Mun mata bolotot wae misalnya. Terus kuping bisa mendengar misalnya. Itu adalah rizki-rizki kita yang kita dapat dari Allah, tapi berasa bukan rizki, tapi itu rizki. Jadi yang kita kadang yang kita anggap itu rizki itu adalah rizki yang terasa oleh nafsu, misalkan terasa nikmatnya oleh nafsu. Misalkan makan kalau sampai kenyang, nah berarti itu nafsunya luar biasa. Kalau makan kan jangan terlalu kekenyangan. Jadi intinya rezeki itu ada yang rezeki yang terasa oleh nafsu misalnya. Ada rezeki yang kadang karena tidak terasa oleh nafsu, jadi kita abaikan. Jadi kalau dilihat dari dua hal tersebut, maka justru banyak sekali rezeki-rezeki yang tanpa kita sadari, dan banyak rezeki-rezeki yang memang tidak tersyukuri oleh kita. Misalkan nikmat ngicep gitu ya. Mun teu ngicep kan rumahnya bolotot.
ngicipna kan diatur ya. Aya aturan ngicip seberapa menit sekali, detik sekali. Mun ngicipna 2 jam sekali misalnya. Ya, itu kan nikmat ngicip. Rezeki itu juga. Rezeki. Nikmat. Nah, itu ya. Nah, nanti akan dibahas apa saja cara hal-hal yang bisa menarik rizki. Wama yamna'u, dan apa saja perkara-perkara yang bisa menolak terhadap datangnya rizki. Nanti akan dibahas. Wama yazidu fil umri, dan akan dibahas apa sajakah hal-hal yang bisa menambah umur. Umur kita mau bertambah, misalkan kita ingin supaya kita itu panjang umur, maka nanti akan dikasih tahu pada bab terakhir. Makanya ngajinya harus sampai beres, sampai hatam bab terakhir. Nanti rahasia-rahasianya itu akan dibahas di bab terakhir. Misalkan ayat urang teh, kita itu jangan jangan membakar bekas, jangan membakar kulit bawang merah misalkan, atau kulit bawang putih. Nah, rahasianya itu apa? Dan nanti itu akan dibahas. Jadi ada hal-hal yang sering kita lakukan dan itu ada ada hal-hal yang kita tidak tahu apa efek atau dampak dari yang kita lakukan tersebut. Misalkan tadi, jangan kita membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Nanti akan dibahas apa sih rahasianya, kenapa tidak boleh seperti itu. Terus wama yang kusuk, dan lan barang kang yuda opoma ing dalam umur, dan akan dibahas sesuatu hal yang bisa mengurangi terhadap umur kita. Wama lan ora anak taufiki pitulung ingsun. Wama lan ora anak taufiki pitulung ingsun. Wama lan ora anak taufiki pitulung ingsun illa billahi, angin kelawan Allah. Wama, dan tidak ada, wama lan ora ana, dan tidak ada taufiki pitulung ingsun, pertolongan illa billahi, angin kelawan Allah, kecuali dengan Allah. Alaihi, ingatasi Allah. Alaihi, ingatasi Allah. Kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah. Tawakaltu, kumandel sopo ingsun. Tawakaltu, kumandel sopo ingsun. Tawakaltu, kumandel sopo ingsun. Tawakal, siapa aku. Wa ilaihi lan marang Allah, dan hanya kepada Allah. Wa ilaihi lan marang Allah, dan hanya kepada Allah. Unibu, bali sopo ingsun. Bali teh kembali. Unibu, bali sopo ingsun, kembali siapa aku. Jadi pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya pertolongan itu hanyalah milik Allah. Aku membuat kitab ini itu semata-mata karena ada pertolongan atau campur tangan Gusti Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, maka aku tidak akan bisa mengarang dari kitab ini. Maka aku tidak bisa mengarang kitab ini. Kitab ini terwujud karena semata-mata pertolongan dari Allah atau taufik dari Allah. Taufik itu artinya pertolongan dari Allah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah lah pengarang kitab ini berpasrah, bertawakal jikalau misalkan kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat, alhamdulillah, diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah kitab ini bermanfaat dari zaman dulu dikarang sampai sekarang.
2020 zaman modern, kitab ini masih dikaji di pesantren-pesantren. Bahkan termasuk mungkin kitab yang wajib dipelajari oleh para santri, karena kitab ini mengantarkan bagaimana seorang santri itu bisa sukses, bagaimana seorang penuntut ilmu itu, penuntut ilmu agama atau di sekolah dimanapun, di kuliah, bagaimana caranya bisa sukses dalam menuntut ilmu itu seperti apa. Kitab inilah diantara kitab yang mengantarkan kepada kesuksesannya menuntut ilmu. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah lah unibu aku kembali. Jadi berpasrah